Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis mau membahas permintaan dari pemirsa yang ngomong, ngapain sih ada orang beli motor yang bagus-bagus terus modifikasi sehingga membuat motornya itu jadi ringkih. Terus terang penulis nggak begitu paham dengan maksud pertanyaannya, nggak paham dengan yang ringkihnya itu bagaimana. Tapi ya dari yang penulis tangkap aja lah ya. Jadi kalau dari yang penulis tangkap itu nggak tahannya itu adalah ya karena pengorbanan untuk mendapatkan performa. Ya walau sebenarnya peningkatan performa itu bukan sesuatu yang dibutuhkan ya. Jadi orang itu yang namanya performa itu kan nggak pernah habis ya butuhnya ya. Sudah pakai gini kurang kencang, pakai gini kurang kencang, pakai gini kurang kencang. Jadi untuk mereka yang ngejar performa, oh upgrade jadi 187, upgrade jadi 200 cc, upgrade jadi 250 cc, upgrade jadi 300 cc gitu ya. Padahal yang namanya upgrade itu ada konsekuensinya. Beberapa hal juga jadi merubah cara perawatannya juga. Yang paling gampang ya, yang biasanya terjadi adalah setelah di-upgrade, bensinnya yang dibutuhkan jadi berubah. Bensin yang asalnya bisa pakai Pertalite jadi berbahaya pakai Pertalite. Dan sayangnya orang yang modifikasi sering cuek ya, sering tidak begitu peduli dengan bahaya ini. Jadi ketika modif ngomong, oh modif untuk Pertamax Turbo gitu ya. Terus di suatu saat kesulitan keuangan, terus akhirnya memaksakan untuk beli Pertalite. Padahal kalau sudah seperti itu ya harusnya jangan dipakai lagi motornya, jangan pakai motor lagi. Tapi orangnya nekat, wes butuh berangkat, butuh ini, wes gak apa-apa lah pakai Pertalite gitu ya. Yang kalau misalnya kondisi ringan ya paling cuma suara mesin kasar, permanen ya, nggak bisa halus lagi. Kalau kondisi berat ya pecah kerangki sih. Kalau yang tengah-tengah stang piston bengkok atau patah, kena tang slaper kayak gitu ya. Seringkali orang itu ketika upgrade nggak memikirkan kondisi-kondisi yang bakal dilewati. Dipikir duwe ono terus ya, dipikir wah pasti kuat beli Pertamax Turbo terus gitu ya. Padahal ya entah di suatu ketika harus keluar kota, padahal ya pas duit mepet, padahal ya Pertamax turbonya habis gitu ya. Jadi situasi-situasi seperti itu nggak dipikirkan. Padahal yang namanya kalau motor sudah dimodif, perlakuannya harus beda. Yang namanya bensin nggak boleh kurang dari setengah tangki misalnya ya, karena jaga-jaga Pertamax turbo ini stok entek, jaga-jaga dibawa luar kota, jaga-jaga uangnya habis dan seterusnya. Selain itu juga ya yang namanya motor yang setelannya untuk balap itu ya kadang tidak dirancang misalnya untuk jarak jauh gitu ya. Jadi wah ini NMAX 250 cc 300 cc ya kencang ya kuat, jalan kencang agak lama, tapi
di situasi dan kondisi yang tertentu saja. Jadi ya dia biasanya balap malam, keluar subuh-subuh, keluar jam 12 malam, jam 3 pagi, dipakai kebut-kebutan jam segitu, kuat mesinnya, no problem. Tapi terus saja ada yang ngajak touring, ayo touring yuk. Kemana? Ke antar kota, dari Jakarta ke Surabaya atau Surabaya ke Jakarta gitu ya. Ya bisa aja itu tengah jalan jebol karena nggak kuat ternyata panasnya, atau ternyata olinya habis. Jadi penulis pernah lihat ada yang touring sangune oli. Kenapa sangu oli? Ya karena olinya bisa habis tengah jalan. Apalagi untuk soal oli ini, orang-orang termasuk sangat percaya pabrikan, baik pabrikan motor atau pabrikan oli, sehingga selalu dikasih yang speknya terlalu rendah. Ngukurnya cuma dari tulisan di label. Oh, motornya bore up, berarti olinya harus API ini. Kekentalannya harus segini, tipenya harus full sintetik, tanpa melakukan perbandingan secara real, tanpa memperhatikan gimana sih cirinya kalau oli itu tidak cocok dengan keadaan mesin. Kadang juga nggak membedakan itu ngetesnya malam apa siang. Ini kita ngomong yang ekstrim ya, yang modifnya sampai gak karu-karuan gitu ya. Ya mau bagaimana lagi ya, pasti ada yang ringkih, pasti ada yang dikurangi kemampuannya. Oleh karena itu kan ada ya yang ngomong kalau modif itu milih modif yang full apa yang harian. Kalau modif harian pasti ada yang disetel, oh ini biar awet dibuat gini, oh untuk biar awet dibuat gini, mengorbankan sesuatunya. Karena ya namanya setelan, ada perbedaan antara setelan awet dengan setelan balap. Jadi kalau setelan balap, misalnya ada yang ngomong misalnya klep, oh kalau pakai setelan klep gini tenaga oke, tak udara maksudnya buahnya, tapi umurnya jadi nggak panjang, jadi gampang gupil, jadi gampang kebuntu kerak dan seterusnya. Modif ringan-ringan itu ya seperti misalnya filter udara Verox, terus pakai apa jenenge knalpot racing. Ya itu juga meningkatkan daya rentan juga, bikin lebih mudah rusak. Jadi kalau pakai misalnya filter Verox ya saluran udara akan makin cepat kotor. Yang namanya karbu, throttle body itu jadi harus sering dibersihkan, harus lebih sering dibersihkan. Memang sih ya yang namanya filter udara standar OEM bawaan pabrik itu juga sebenarnya nggak begitu bagus. Jadi masih bikin throttle body kotor, karbu kotor ya. Kalau karbu enggak, zamannya karbu filternya api-api. Zamannya injeksi sekarang ya, filter udaranya kan buruk, jadi butuh pembersihan. Tapi kalau gitu sudah pakai filter yang ngeplong tok tanpa memperhatikan filtrasi, ya jadinya makin parah ya. Kalau menurut penulis ya sama sekali nggak worth it lah ya. Peningkatan performa yang didapat pun ya bisa aja nggak kerasa, bisa aja kerosannya sedikit banget ya di situasi yang sangat-sangat tertentu.
nggak berlaku untuk semua kondisi. Untuk tanjakan nggak kerosok, untuk bawa beban juga nggak kerasa. Dan itu pun ya biasanya orang juga nggak akan sadar ketika performa itu jadi turun. Jadi ketika performa kendaraan turun secara perlahan, orang itu seringnya nggak sadar. Tahu-tahu wes gak iso kecepatan 100 lagi gitu ya. Tahu-tahu konsumsi bahan bakar sekarang jadi 30, jadi 20 km per liter atau berapa gitu ya. Terus soal knalpot racing, ya namanya knalpot racing pasti ada yang dikorbankan kan ya. Tapi kalau knalpot racing nggak bisa dibilang bikin ringkih, kecuali kalau bensinnya masih maksa yang pertalite yang pertama gitu ya. Karena ya namanya memperbesar saluran udara, itu harus dibarengi dengan meningkatkan pasokan bensin. Karena kalau tidak, campuran bensin AFR-nya terlalu kering. Kalau terlalu kering, itu meningkatkan kebutuhan oktan. Bensin nggak boleh pakai sama, karena bisa jadi sudah nggak memadai lagi oktannya. Efeknya kalau dipakai gaspol ketika kecepatan rendah, itu kemungkinan meleduk menjadi makin besar. Apalagi ketika belinya di pom bensin yang bukan Bright Mart. Kalau Bright Mart bukan cucu. Lagi dicampuri apa-apa, oktane makin turun lagi ya, ajur mesinnya. Modif lagi yang merusak, ya kadang merusak, tapi ya sering kali rusaknya karena yang melakukan kurang ahli itu ya lampu. Karena ya apa, lampu itu banyak sekali mitos-mitosnya. Oh, butuh relay akeh gitu ya. Lampu lampu tegangan tinggi, awatnya tinggi ada 4, relaynya harus 4. Padahal yang namanya relay itu kan hanya untuk menyampaikan listrik saja. Dan ya nggak harus relay ya, karena relay itu kan mekanik, pakai magnet, elektromagnet, ono watt sekitar 0,5 watt atau 0,3 watt. Tapi kan lumayan itu. Kok 0,3 watt, salah. Piro? 300 mA, 500 mA, setengah ampere. Kok setengah watt lah, kecil. 500 mA, jadi kalau 12 volt 500 mA sekitar 6 watt. Padahal yang namanya listrik di kendaraan bisa aja 15 volt. Anggap aja jadi 7 watt, 8 watt gitu. 7 watt kali 4 akeh. Jadi makanya ada yang kalau dinyalakan semua jadi berebet, ya arep gak berebet apa wong listriknya gak karu-karuan nyedote. Gak cuma dari lampunya, klaksonnya, tapi relay ini juga ngentek-ngentek listrik. Terus modif soal ban, soal pelek sih ya. Motor sekarangnya aslinya peleknya wes api-api ya. Kalau ada masalah biasanya masalah bocor dari yang tubeless, tapi velgnya retak sehingga anginnya ngempos. Tapi selain itu kecil ya problemnya. Nah, orang pun pakai velg racing yang masang sekarang ke seadanya, karena motor sekarang pakai velg racing semua. Yang jago nyetel pelek jadi makin sedikit. Yang beroperasi pun bukan yang terbaik, sehingga kadang motor itu pakai dalam kondisi peleknya itu setelannya salah.
Biasanya kalau masang setelan velg yang baru itu ada yang namanya kontrol. Jadi setelah seminggu datang lagi, setelah sebulan datang lagi, karena yo setelah pemakaian ono ae masalahnya. Karena namanya dipasang manusia yo. Ono sing ternyata kurang kekuatannya, ono sing terlalu kuat gitu ya. Nah, rasanya jarang orang yang melakukan itu karena yo dianggap lek wis masang yo wis. Ngapain pakai kontrol segala. Dan yang terjadi yo akhirnya velgnya gak betul-betul mulus, gak betul-betul stabil. Jadi ini odek, ban cepat kempos, bahkan rusak, cepat bocor bahkan. Dan yo wonge akhirnya balik lagi ke velg bawaan. Padahal ya yang terjadi adalah karena kesalahannya dia tidak melakukan kontrol. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.